Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Angelina Sregar. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Batam semester 3. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai monitoring dan evaluasi dalam proses bisnis. Di sini saya ingin membahas monitoring dan evaluasi dalam proses bisnis. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu monitoring dan evaluasi. Jadi, monitoring dan evaluasi atau M&A merupakan alat penting dalam proses bisnis untuk memastikan pelaksanaan strategi yang direncanakan berjalan sesuai tujuan. Monitoring itu melihat kemajuan harian dan memastikan proses berjalan sesuai target. Sedangkan evaluasi mengukur efektivitas dan dampak jangka panjang dari proses bisnis yang sudah berjalan. Relevansi dalam proses bisnis itu adalah membantu bisnis mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya monitoring dan evaluasi ini dapat membantu proses bisnis berjalan lebih baik, dan kita juga dapat menemukan kendala apa yang terjadi di proses bisnis tersebut lebih cepat. Jadi lanjut saja definisi monitoring dalam proses bisnis. Definisi monitoring. Monitoring adalah proses yang terus-menerus untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan bisnis secara berkala. Jadi monitoring ini adalah memantau proses bisnis tersebut dari step by step. Jadi kita selalu memantaunya terus-menerus. Dan tujuan memonitoring ini adalah untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, memberikan umpan balik. Contoh dalam proses bisnis ini adalah misalnya memantau produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas sesuai standar, lalu memantau biaya operasi harian. Lanjut, komponen utama monitoring, yaitu pertama ada KPI atau indikator kinerja utama. Metode ini untuk mengukur aspek penting seperti produktivitas, kualitas, dan kinerja keuangan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Penggunaan perangkat lunak bisnis seperti ERP, Enterprise Resource Planning, untuk melacak performa atau laporan manual dari tim operasional, yaitu kita seperti mengumpulkan data dari tim operasional untuk memantau dari proses bisnis dari awal sampai ke langkah terakhir. Yang ketiga ada pelaporan, yaitu menginformasikan hasil monitoring kepada manajer atau pihak yang terkait agar perbaikan atau penyelesaian bisa dilakukan secara real time. Jadi maksudnya adalah setelah kita menerima pelaporan dari tim operasional, kita hasil tersebut kita berikan kepada manajer atau pihak-pihak atas agar kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa kita perbaiki secepat mungkin. Lanjut, evaluasi dalam proses bisnis. Jadi definisi evaluasi adalah penilaian yang sistematis untuk menentukan apakah proses bisnis telah mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi bisa kita simpulkan, jadi evaluasi adalah penilaian akhir, bukan penilaian akhir juga sih, seperti penilaian untuk menentukan proses bisnis ini telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Lalu tujuan apa yang dicapai dengan evaluasi ini adalah mengukur efektivitas dalam implementasi proses bisnis, menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, apakah yang kita perlukan di awal betul-betul efisiensi untuk proses bisnis seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran.
Lalu kita menganalisis dampak jangka panjang tersebut itu apakah sesuai atau tidak. Lalu contoh evaluasi adalah evaluasi kinerja tim setelah kampanye pemasaran dilakukan. Misalnya mengevaluasi kinerja tim setelah kampanye pemasaran dilakukan itu seperti misalnya ada kampanye, di akhir kampanye kita melakukan evaluasi, adakah kesalahan yang perlu diperbaiki. Lalu ada mengevaluasi keberhasilan strategi pengurangan biaya produksi dalam meningkatkan margin keuntungan. Lalu jenis-jenis evaluasi, yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses bisnis berlangsung untuk memberikan umpan balik secara cepat untuk memperbaiki proses secara langsung. Misalnya evaluasi saat pelatihan karyawan masih berjalan. Jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang memberikan langsung umpan balik saat terjadinya masalah atau problem dalam suatu proses bisnis atau dalam suatu kegiatan. Seperti contohnya yang ini evaluasi saat pelatihan karyawan, berarti saat namanya pelatihan, namanya baru belajar, ada kesalahan langsung kita berikan umpan balik. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah proyek atau proses bisnis selesai untuk menilai hasil akhir. Jadi ini berbeda dengan formatif yang langsung diberikan umpan balik, sedangkan evaluasi sumatif kita berikan umpan balik saat kegiatan telah selesai untuk menilai hasil akhirnya. Yang ketiga ada evaluasi dampak, yaitu menilai dampak jangka panjang dari suatu strategi atau proyek terhadap perusahaan. Misalnya apakah strategi otomatisasi berhasil mengurangi biaya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Lalu tahapan evaluasi dalam proses bisnis, yaitu pertama kita merencanakan dulu evaluasinya, seperti menentukan aspek mana dari proses bisnis yang akan dievaluasi. Jadi kita menentukan dulu aspek-aspek mana yang membutuhkan evaluasi. Setelah kita menentukan aspek-aspek yang mana saja, kita mengumpulkan datanya seperti metode survei atau wawancara, atau kita mengecek laporan keuangannya atau data kinerjanya. Setelah pengumpulan data, kita menganalisis dan interpretasi. Jadi data yang dikumpulkan itu kita olah, mendapatkan wawasan yang relevan. Analisis ini membantu memahami penyebab masalah atau pencapaian tertentu. Lalu setelah analisis tersebut, kita melaporkan. Jadi hasil evaluasi dilaporkan kepada manajemen untuk diambil tindakan lebih lanjut, seperti merubah strategi atau meningkatkan proses yang ada. Mas Erlin MD Muhammad Fitra Arya Antoni dari LTB. Satu lagi siapa? Ada? Laporan hasil evaluasi dilaporkan kepada manajemen untuk diambil tindakan lebih lanjut. Jadi ini tuh seperti setelah kita menganalisis dan mengumpulkan data-datanya, kita laporkan ke atasan atau manajemen untuk mengambil tindakan lebih lanjutnya agar menghindari dampak yang berkepanjangan. Jadi peran monitoring dan evaluasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena dengan adanya kedua ini itu kita lebih cepat mengetahui berbagai masalah yang ada, langsung kita atasi. Jadi peran monitoring dan evaluasi cukup besar dalam proses bisnis. Peran utamanya ini adalah jadi monitoring ini dan evaluasi kita jadi menemukan masalah lebih cepat sebelum semakin memburuk. Lalu kita mengoptimalisasi proses. Jadi setelah evaluasi ini dari berbagai proses, kita memberikan wawasan tentang area yang bisa dioptimalkan, yang bisa kita lebih kita singkatkan atau kayak
kesimpulannya adalah monitoring dan evaluasi adalah bagian penting dari proses bisnis yang berfungsi untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan yang diinginkan, dan membuat perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya monitoring itu memberikan kontrol langsung pada proses, sedangkan evaluasi adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil dan dampak proses tersebut. Jadi dapat kita simpulkan, monitoring dan evaluasinya harus diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam siklus manajemen proses bisnis agar perusahaan bisa terus beradaptasi dan berkembang. Cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.